Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang hal yang juga viral, yakni terkait dengan fasilitas yang diberikan kepada anggota DPR terkait bagi mereka yang kemudian melakukan isolasi mandiri, yakni berdasarkan informasi yang ada atau pemberitaan yang ada bahwa mereka mendapatkan fasilitas hotel bintang 3 dan kemudian mendapatkan fasilitas-fasilitas lainnya apabila kemudian mereka melakukan isolasi mandiri atau kemudian terdampak dari COVID-19. Tentu hal ini merupakan hal yang sangat merisaukan publik atau mendapatkan kritikan dari publik, sehingga kemudian saya akan menganalisisnya dari perspektif politik dan hukum, bagaimana sebaiknya terhadap pemberian fasilitas kepada anggota DPR terkait dengan pemberian fasilitas isolasi mandiri kepada anggota DPR. Baiklah, seperti biasa saya akan menganalisis melalui channel saya, melalui media analisis pakar atau ANKAR. Yang pertama, pemberian fasilitas terhadap anggota DPR yang melakukan isolasi mandiri tentu merupakan kebijakan yang tidak peka terhadap masyarakat luas, di mana kita tahu bahwa masyarakat luas itu sedang kesulitan dalam hal pencarian perekonomian, atau bahkan banyak kemudian yang dilakukan PHK atau terkait dengan pekerjaannya itu kemudian dilakukan pemotongan terhadap fasilitas maupun gaji yang didapat oleh para karyawan, para pekerja, dan para pekerja swasta lainnya. Untuk itu, menurut saya, kebijakan pemberian fasilitas isolasi mandiri kepada anggota DPR itu merupakan hal yang sangat tidak peka terhadap penderitaan rakyat yang sampai dengan hari ini tentu menderita kesulitan tidak hanya di bidang ekonomi, tapi di bidang sosial dan kemasyarakatan. Yang kedua, tidak hanya masyarakat, negara dalam hal menghadapi COVID juga mengalami defisit anggaran, juga mengalami kekurangan anggaran. Selain itu, seperti yang dikatakan Sri Mulyani, negara kemudian sedang mencari utangan atau sedang mencari utang untuk menghadapi kekurangan anggaran yang kemudian akan digunakan untuk menutupi APBN dan juga APBD. Untuk itu saya kira kebijakan pemberian fasilitas terhadap anggota DPR itu sangat bertentangan dengan keadaan keuangan negara yang menurut Sri Mulyani dan menurut pejabat-pejabat lainnya itu kemudian sangat bersifat defisit. Untuk itu kemudian negara sedang mencari talangan atau bahkan hutang kepada negara-negara lainnya. Yang ketiga, mestinya terhadap gaji DPR atau kemudian terhadap gaji pejabat-pejabat negara lainnya untuk kemudian dilakukan pemotongan, bukan malah kemudian diberikan fasilitas terhadap isolasi mandiri yang kemudian justru uang tersebut justru lebih baik digunakan bagi mereka yang lebih membutuhkan, sehingga kemudian menurut saya kebijakan pemberian fasilitas isolasi mandiri kepada anggota DPR saya kira merupakan kebijakan yang sangat tidak responsif, yang bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang sedang dikeluarkan atau sedang digalakkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Yang keempat, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan itu sudah mengeluarkan terkait dengan adanya surat edaran yang berkaitan dengan isolasi mandiri. Untuk itu saya kira isolasi yang digunakan oleh anggota DPR atau yang akan didapat oleh anggota DPR dalam hal ini melakukan isolasi di hotel-hotel, menurut saya sangat bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yakni terhadap adanya edaran untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Untuk itu saya kira kebijakan terhadap pemberian isolasi mandiri kepada anggota DPR yang kemudian dilakukan di hotel-hotel itu sangat kemudian bertentangan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Yang kelima, kita tahu bahwa anggota DPR itu sudah memiliki rumah dinas untuk kemudian dapat difungsikan bagi mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah dinas anggota DPR masing-masing. Saya kira apabila kemudian ini dilakukan, itu bahkan akan
menghemat anggaran keuangan negara, sehingga kemudian keuangan tersebut dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih penting lainnya, utamanya terhadap pemberian fasilitas bagi rakyat yang membutuhkan atau bagi mereka yang sedang kesulitan dalam menghadapi masalah COVID-19. Yang keenam, mestinya anggota DPR itu kemudian menggunakan fasilitas keuangannya secara pribadi atau menggunakan fasilitas secara mandiri, tidak kemudian menggunakan keuangan negara dalam hal melakukan isolasi mandiri terhadap adanya paparan COVID-19. Untuk itu saya kira mestinya anggota DPR juga dapat menolak terhadap anggaran yang dianggarkan oleh Sekjen DPR, yakni terhadap kebijakan isolasi mandiri atau fasilitas bagi mereka yang dianggarkan apabila melakukan isolasi mandiri. Untuk itu saya kira sebaiknya anggota DPR itu kemudian melakukan penolakan terhadap penganggaran isolasi mandiri yang dianggarkan oleh Sekjen DPR RI. Karena saya kira sebaiknya anggota DPR menggunakan fasilitas dan tunjangannya atau bahkan menggunakan keuangannya secara pribadi, bukan malah kemudian menggunakan anggaran negara yang kita tahu bahwa anggaran negara untuk saat ini itu seperti yang dikatakan oleh Sri Mulyani, itu sedang defisit anggaran. Untuk itu kemudian negara sedang mencari utangan untuk kemudian menutupi kekurangan anggaran negara yang kita tahu bersama bahwa negara sedang kesulitan dalam hal keuangan negara. Yang ketujuh, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, anggota DPR harus melakukan penolakan terhadap penganggaran yang dilakukan agar dapat kemudian anggota DPR dianggap peka terhadap suasana yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya, sehingga kemudian dana-dana yang dianggarkan oleh anggota DPR tersebut itu akan justru lebih sangat baik agar kemudian digunakan untuk kepentingan-kepentingan rakyat yang lebih membutuhkan. Untuk itu saya kira sangat ditunggu oleh rakyat kemudian terhadap adanya penolakan oleh seluruh anggota DPR terhadap penganggaran untuk isolasi mandiri bagi anggota DPR pada umumnya. Yang kedelapan, yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah eksekutif melalui Kementerian Keuangan, yakni melakukan penolakan terhadap penganggaran isolasi mandiri yang akan diberikan kepada anggota DPR. Karena saya kira meskipun anggota DPR adalah pejabat negara, tentu dalam hal keadaan sulit, maka publik sangat berharap bagi Kementerian Keuangan untuk kemudian melakukan penolakan terhadap penganggaran isolasi mandiri yang akan diperuntukkan bagi anggota DPR. Untuk itu saya kira penolakan dari Kementerian Keuangan atau dari pemerintah eksekutif lainnya itu diperlukan agar kemudian penghematan anggaran negara atau peruntukan anggaran negara itu lebih kemudian tepat sasaran bagi mereka-mereka yang betul-betul membutuhkan. Yang kesembilan atau yang terakhir, diperlukan lembaga-lembaga pengawas seperti ombudsman untuk kemudian melakukan pengawasan atau kemudian dapat berani mengawasi terhadap penganggaran yang dianggarkan oleh anggota DPR, utamanya dalam hal penganggaran isolasi mandiri yang kemudian tentu anggaran tersebut tidak berpijak kepada kepentingan masyarakat luas, sehingga kemudian lembaga-lembaga pengawas seperti ombudsman untuk kemudian dapat membatalkan atau merekomendasikan terhadap pembatalan terhadap penganggaran isolasi mandiri kepada anggota DPR. Inilah 9 hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.